Keluarga harap bersabar dan tabah. Kakak, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu sudah menikah dengan kakak Linyuan, kok masih bisa bunuh diri untuk pria lain dengan melompat dari gedung? Taoruan, asalkan kamu mati, harta keluarga Tao akan jadi milikku, dan Gu Linyuan juga akan berada dalam kendaliku. Saya mengerti. Persiapkan urusan pemakaman. Hati malaikat yang bernilai 10 miliar, Taoruan. Kamu si kampungan ini pantas memilikinya. Bapak tua, aku benar-benar sudah memberimu muka. Rasakan tinjuku. Hantu, mayat hidup kembali. Ini di mana? Bukankah aku tadi sedang di kantor bertinju dengan bos bodohku itu? Ini sampai di mana? Taoruan. Pura-pura mati? Kamu siapa? Lagi-lagi pura-pura lupa ingatan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membantumu mengingat-ingat. Bukankah ini nama tokoh utama dan mantan istrinya yang jahat dalam novel yang kubaca kemarin? Aku masuk ke dalam buku. Gu Linyuan, aku sedang bicara denganmu. Apa kamu tidak dengar? Gu Linyuan, kalau hari ini kamu tidak memberiku uang, aku akan mati di hadapanmu. Akulah wanita hina yang sudah menikahi pria super seperti Gu Linyuan, tapi masih tidak puas, bahkan mengancam nyawanya untuk minta uang demi menyenangkan pria brengsek. Apa yang kamu gumamkan? Aneh. Punya suami yang baik seperti ini tapi tidak dihargai. Harus diakui, Gu Linyuan si orang kaya yang mudah ditipu ini memang baik, tidak hanya menafkahi istrinya, tapi juga selingkuhan istrinya. Apa katamu? Aku tidak bicara. Mungkinkah aku berhalusinasi? Kalau tidak ada masalah, cepat tanda tangani. Bukankah semua ini yang kamu inginkan? Sudah bertahun-tahun jadi budak, akhirnya bisa bebas dan hidup enak. Kalau bercerai, bagaimana bisa hidup mewah? Apalagi suaminya masih sangat tampan. Dia memujiku tampan. Tenang saja, asal kamu tanda tangani. Yang aku janjikan padamu, 1 sen pun tidak akan kurang. Jangan. Makan sekali kenyang dan makan setiap hari kenyang, mana bisa sama? Impianku masuk keluarga kaya belum mulai sudah berakhir. Sayang, aku menyesal. Kita jangan cerai ya. Taoruan, ceraikan kamu yang ajukan. Bertahun-tahun ini aku benar-benar muak. Sayang, sebenarnya aku pernah mati sekali. Baru sadar kamu adalah di dunia ini suami tercinta yang paling. Kita jangan cerai ya. Mau ngapain lagi? Suamiku, Raja Neraka tidak mau menerimaku. Dia bilang, dia menyuruhku kembali untuk membalas budimu. Wah, aduh, aku tidak tahan. Pemilik aslinya makan enak begini. Sayangnya akhirnya malah menguntungkan Tao Wanwan. Tidak lama kemudian, Gu Linyuan oleh dia disuruh orang lain bekerja sama untuk dilumpuhkan. Perusahaan bangkrut, akhirnya mati di pinggir jalan. Taoruan, kamu. Kamu mengutuk aku? Tangan mematikan. Berani-beraninya kamu memukul sumber nafkah jangka panjangku. Bos, sial. Bukan suamiku kamu. Kamu tidak apa-apa. Aduh. Wajah ini jangan sampai rusak. Dia selama ini segitu jago berkelahi. Suamiku, bicara dong. Jangan-jangan belum sempat menunjukkan sikap baik, suamiku sudah kupukul jadi bodoh. Taoruan, kamu perempuan kasar. Lepaskan kakakku. Taoruan,
Kamu tidak hanya menipu uang kakakku, tapi juga memukulnya. Dengar ya, kakakku tidak memukul perempuan, tapi aku tidak. Ini adalah Gusue, adik perempuan Gu Linyuan. Cantik sih, sayangnya otaknya kurang. Tauruan, kamu ngomong apa sih? Aku tidak ngomong apa-apa. Aku berhalusinasi. Kak, cepat-cepat cerai sama dia. Kalau kamu tidak segera cerai darinya, membiarkannya terus berulah seperti ini, keluarga Gu kita akan jadi milik keluarga He. Kamu benar. Kenapa cuma bikin repot aku saja? Kenapa tidak urus dirimu sendiri? Si otak cinta buta ini mengira dirinya sedang menjalani hubungan manis. Tidak tahu kalau pacar kesayangannya adalah penipu dari Myanmar Utara. Dia memberikan segalanya untuknya, tapi dia cuma mau uangnya. Dan juga mengambil jantungnya, mengambil paru-parunya. Kalau tidak salah ingat, dalam beberapa hari lagi dia akan menipu Gusue dengan alasan menemui orang tua. Pertama minta tebusan mahal, lalu biarkan dia diperkosa sampai mati. Wah, terlalu tragis. Apa? Kakak Linyuan, Xiaoxue, kalian kenapa? Tidak apa-apa, cuma tadi dengar anjing menggonggong. Anjing menggonggong, lihat aku ngapain. Kalau bukan karena mikirin cara menjaga sumber nafkah, pasti sudah kuberi tinju ke otak babi ini. Cuci muka dulu. Kakak, kamu baik-baik saja, syukurlah. Ini sup ayam yang aku masak khusus untukmu pagi ini. Wah, Wan, kamu memang terlalu baik hati. Kakakku menikahinya, itu benar-benar sial 7 turunan. Ini dia. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menumpahkan sup ke tubuhnya sendiri. Lalu menuduhku telah melukainya dengan air panas. Ah, trik yang sudah basi ini. Jangan salahkan aku ya. Tidak mungkin, Wan bukan orang seperti itu. Apa yang dikatakan Tauruan benar? Kakak minum selagi hangat. Benar. Kalau begitu, hubunganku dengan Xiaoxue, apakah juga benar? Kak Lin Yuan, Xiaoxue, kalian jangan salahkan kakakku ya. Dia pasti tidak sengaja. Aduh, Nona Tao, kamu memang benar-benar lemah dan manja. Sup ini sama sekali tidak tumpah ke badanmu. Bagaimana kamu bisa terluka? Jangan-jangan luka dalam? Ini, lihat aku ceroboh. Aku tidak bisa memegangnya dengan baik. Kakak, coba kamu cicip. Kalau tiba-tiba baik tanpa alasan, memaksaku minum sup. Pasti ada sesuatu. Aduh, sup ini sudah dingin. Rasanya jadi tidak enak. Kamu ingin meracuniku, lalu jadi nyonya Gu sendiri? Wan itu baik dan patuh. Dia pasti tidak akan melakukan ini. Tidak mungkin. Kalau Wan ingin jadi kakak iparku, mana ada urusan Tauruan? Aduh, Wan, lihat, kamu saja tidak bisa memegang kotak makanannya, atau kamu butuh. Aku lagi diet. Diet apa lagi? Aku lihat saja jadi kasihan. Ayo minum, aduh. Wan. Aku tahu, kamu selalu takut aku di rumah. Merebut kasih sayang orang tua darimu. Tapi kamu tidak boleh mendorongku. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan pulang lagi. Aku akan tinggal dengan tenang di samping Lin Yuan. Kamu, dasar wanita licik, lawan aku? Di rak bukuku ada puluhan drama istana. Kamu masih jauh dariku. Ternyata ditebak benar oleh Tauruan. Ternyata ditebak tepat oleh Tauruan. Kak Lin Yuan, bukan begitu. Kak Lin Yuan, kamu harus percaya padaku. Aku bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dari kakak. Kamu... Kamu apa kamu? Aku? Aku apa aku? Kak Lin Yuan, bukan begitu. Minggir kau. Ini suamiku, jangan sentuh. Kalau kau masih berani seperti ini, awas ku hajar kau sampai 7 hari kematianmu. Kepalaku pusing sekali.
Melihatnya saja sudah sakit. Bagus sekali, sekarang tinggal berdua saja, jadi lebih mudah mengurus urusan. Kak, apa kita berhalusinasi? Tauruan jelas-jelas tidak bicara. Kok aku dengar dia berbicara? Kamu juga bisa mendengarnya. Cari cara apa ya untuk mengelabui masalah perceraian ini? Bagaimana kalau pukul kepalanya sekali, biar dia hilang ingatan? Tauruan bilang keluargaku akan bangkrut. Aku harus cari tahu. Kamu juga sudah hampir sembuh. Kalau begitu kita pulang dulu. Guswe, kamu antar Wan-Wan untuk periksa otaknya. Baik-baik, aku mulai sekarang pasti akan jadi orang baru. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Bagus sekali. Belum sempat bicara saja. Hidup makmur, aku datang. Akhirnya giliranku menikmati yang enak-enak. Model pria di TikTok, mana ada yang setampan setengahnya dia. Kamu nggak ada kerjaan lagi. Ngeliatin kamu. Suami yang seganteng ini, nggak dilihat, rugi dong. Mengobati penyesalanku selama lebih dari 20 tahun ini, karena belum pernah melihat pria ganteng. Ditambah lagi ada six-pack-nya. Pelit banget sih. Ngapain disimpan sembunyikan? Kalau aku punya badan kayak kamu, aku bakal BAB nggak nutup pintu. Kok aku rasa kamu beda ya dibanding dulu? Kayak orangnya udah ganti. Dulu kamu sama Tao Wan-Wan selalu nurut aja. Terhadap aku juga selalu cuekin aja. Hah, aku ini kan waktu di alam baka, tercekik oleh janji manis Raja Yama. Sampai mati, dia lihat aku udah nggak bisa diselamatin. Lalu ngembalin aku. Hehe, sayang. Aku bersumpah pakai garis rambut Tao Wan-Wan, aku udah berubah jadi baik. Mulai sekarang pasti hidup rukun sama kamu. Banyak bohongnya. Dia ini siapa sih sebenarnya? Sayang. Tergantung sikapmu nanti. Harus deketin kamu baru aku bisa nemuin jawabannya. Aku tahu kamu yang paling baik. Sayang, dengerin aku jelasin dulu. Aku dulu itu, aku yang buta. Mulai hari ini aku nggak akan kontakkan dia lagi. Dasar hantu gentayangan. Aku ledakin makam leluhurnya, baru dia ngajak mati. Angkat dong. Hubungan kalian kan baik-baik aja? Wahahaha. Tauruan, duitnya udah dapat. Aku di rumahmu. Cepetan bawa duitnya ke sini. Belum juga cerai, udah janjian ketemu sampai ke rumah. Bangsat. Si pengganggu. Nanti kepalamu aku bikin pecah. Aduh. Sayang, si brengsek ini serahin aja ke aku. Kamu lihat aja nanti. Alun. Tauruan uang yang ku minta mana? Ini dia anak haram itu. Mataku. Aduh, Alun, aku tidak berhasil mendapatkannya. Lihatlah. Gulinyuan dia tidak memberiku makan. Bahkan mengusirku dari rumah. Tidak mungkin. Bukannya dulu dia selalu memberikannya. Kenapa kali ini tidak bisa? Ini bukan karena aku melompat dari gedung. Membuat masalah jadi besar. Jadi sekarang dia mau cerai denganku. Kamu tidak boleh bercerai. Kenapa? Setelah aku bercerai dengannya, bukannya bisa bersama denganmu? Kamu tidak mau. Mana ada? Alun, aku pingsan kali ini, mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan. Aku bermimpi. Kamu sama sekali bukan suka padaku dengan tulus, ingin meninggalkanku bersama Tao Wan-Wan. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Tidak mungkin. Ruan, apa yang kamu pikirkan seharian ini? Alun, aku sudah tahu.
Kamu yang terbaik bagiku, pasti tidak akan mengkhianatiku. Lain kali. Lain kali aku pasti akan minta uang itu kembali untukmu. Di hadapanku dan berpelukan dengan pria lain. Alun aku. Sekarang aku tidak punya tempat untuk pergi. Boleh nggak? Aku tinggal di rumahmu? Ruan. Rumahku terlalu kecil, takut kamu nggak betah. Bagaimana kalau aku pesankan kamar hotel untukmu? Takut aku ketahuan kalau kamu selingkuh dengan Tao Wan Wan ya? Cik. Kapan-kapan kalau Tao Wan Wan cari dia, aku akan telepon polisi, lapor ada yang mesum di sana. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Aku cuma pengen tinggal bareng kamu. Ruan, aku mau kasih kamu hidup yang lebih baik. Aku mau belikan kamu rumah besar, tapi uangku semua diinvestasikan di proyek. Gimana kalau begini? Kamu cari Gu Linyuan, minta maaf, minta dia kasih kamu lebih banyak uang. Aku langsung belikan kamu rumah baru, yang cuma milik kita berdua. Rumah milik kita berdua. Oh, uang suamiku, sepeser pun jangan harap kau ambil untung. Alan, tapi aku sudah terlalu lelah. Aku benar-benar nggak kuat berpura-pura lagi. Kalau enggak kita jujur saja. Lagi pula, Tao Wan Wan suka Gu Linyuan. Kalau gitu aku cerai saja dengannya. Biarkan mereka berdua bersama. Dengan begitu kita berdua bisa bersama. Tahu Ruan, Gu Linyuan punya ratusan miliar loh. Kamu rela lepaskan itu? Tapi aku sudah hampir gila karenanya. Yang kucintai cuma kamu seorang. Gu Linyuan gak mau aku. Ayah ibu juga gak sayang aku. Sekarang bahkan kamu juga gak mau aku. Hidupku buat apa lagi? Mending aku mati saja. Ruan, kamu mau apa? Taruh dulu pisaunya. Kita bisa berunding. Alun, aku cuma ingin punya rumah. Kasih dulu pisaunya padaku. Aku yang belikan. Bagus sekali. Alun, aku tahu kok. Kamu yang paling baik padaku. Bodoh. Ini pisau mainan. Alun, sebenarnya aku sudah lihat satu rumah. Yang itu Villa Gate Bintang Bay. Tapi di sana mahal banget. Gak apa-apa. Nanti beberapa waktu lagi, aku akan cari cara untuk menguras uang dari Gu Linyuan. Sampai habis. Ruan, kamu benar. Tapi uangku semua diinvestasikan ke proyek. Aku ngerti semua. Kamu kan orang yang mau berbuat besar. Wajar kalau uang tunaimu terbatas. Tapi kamu tenang saja. Aku kan sudah lama di samping Gu Linyuan. Jalanku banyak banget. Terus kamu mau gimana? Kasih HP-mu. Selesai. Tahu Ruan, kamu lagi ngapain sih? Lagi cari uang. Maksudmu cari uang? Yaitu ngajuin segudang pinjaman? Tao Ruan ini benar-benar berubah ya. Aku lihat data KTP-mu ada semua di HP, jadi aku langsung bantu kamu ajuin semuanya. 20 juta. Cepat. Cepat batalkan, cepetan. Alun, tanpa pengorbanan takkan dapat hasil. Oh iya, sekarang uangnya sudah ditransfer ke rekening bankku. Apa katamu? Bukannya kamu bilang mau belikan aku rumah? Ya, tapi ini... Alun, jangan khawatir. Lihat para mas pemberi pinjaman ini baik-baik semua. Lihat mas pemberi pinjaman tanpa jaminan ini dermawan banget. Nanti kamu cuma perlu kerja sama ambil beberapa foto. Gampang banget. Apa? Jadi kalian mau pinjam uang tanpa jaminan? Bang, gimana dia tuh orangnya? Bagus kan? Dek, mau pinjam berapa? Gak jadi pinjem, gak jadi. Jangan takut. Gak apa-apa, tunggu bentar ya.
Nih, semua dapat bagian. Sedikit tanda terima kasih. Hanya sekadar penghormatan. Nah, buat kamu satu. Ambil. Cantik. Lain kali kalau ada job bagus gini, hubungi kami ya. Bang, dijamin. Dah, Ini maksudnya apa sih? itu semua orang yang aku cari. Untuk mengintimidasi He Wenlun, si pengecut itu. Sayang, kamu tenang saja. Uang yang sudah diberikan ke He Wenlun tadi pasti akan kuminta kembali untukmu. He Wenlun tidak dapat uangnya. Dia tidak bisa menyuap anggota Dewan Direksi keluarga Gu. Gu Linyuan paling tidak 3 bulan ke depan tidak akan bangkrut. Aku bangkrut karena ini. Hanya 3 bulan? Kalau gitu, ayo kita pulang. Ayo. Hidup keluarga kaya. Aku datang. Ayo. Memang pantas disebut keluarga kaya. Selama waktu ini, aku harus menikmatinya dengan baik. Hehe. Inikah kehidupan? Seorang nyonya rumah kaya? Hah? Selera apa ini? Beberapa potong ini saja. Lumayan juga. Sepertinya lemari pakaianku juga perlu diperbarui. Akhirnya giliranku merasakan kesenangan berbelanja ala orang kaya. Ini. Sama itu. Jangan yang itu-itu. Sisanya, bungkus semuanya untukku. Dia kayak orang lain sekarang. Sayang, gimana? Kayak bidadari turun dari langit. Sayang. Telingamu merah. Sayang. Lari apa sih? Tauruan kamu main api. Itu mah kata-kata bos ala drama lama. Kuno banget. Tapi seru. Sayang, besok temani aku jalan-jalan ya, boleh nggak? Tolak aku, terus kasih aku uang banyak-banyak buat usir aku. Ini perkembangan apa lagi? Kalau gini, gimana caranya aku bisa keluar uang buat panggil model? Ada apa lagi nih? Hati bos tuh. Kayak jarum di dasar laut. Kartu hitam, limitnya nggak terbatas, pinnya tanggal lahir kamu. Makasih sayang, panjang umur ya sayang. Besok aku nggak ada waktu nemenin kamu. Suruh Gusue aja yang nemenin. Jangan cari masalah. Kalau enggak, semua kartu aku tarik kembali. Capek. Ayo minum. Semua yang diminum hari ini ditanggung nonagu kita. Iya kan? Kakak ipar. Kamu pesan segini banyak buat cewek-cewek ngapain? Main. Ramai-ramai seru. Nggak bisa main? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Waktu itu dia bilang pacarku ada masalah. Hari ini aku harus cari tahu. Kamu. Lihat dong pacarku gimana.
Gimana menurutmu? Boleh dipikir dulu baru jawab aku. Kenapa di saat seperti ini masih pamer mesra? Pengen banget lihat otak orang yang sedang jatuh cinta itu bentuknya apa? Bentuk hati? Begitu ya. Dia ngasih kamu uang nggak? Pernah dikenalin ke teman-temannya? Dia pernah umumin hubungan kalian di media sosial? Tapi dia akan saat ulang tahunku melipatkan burung bangau kertas untukku dengan tangannya sendiri. Dan juga saat aku sakit memasak bubur putih untukku. Hehehe. Mati ketawa. Kamu belum tahu, pacar manismu itu sudah diam-diam memberimu sebuah mahkota hijau dan selingkuhannya adalah... Tahu Ruan ini jangan-jangan dia benar-benar pakai uangku untuk pesan model? Tolong cari tahu di mana istriku. Tahu Ruan, kamu bawa uangku ke sini untuk foya-foya? Mana punyamu? Di uang itu ada tulis namamu. Kak, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Kamu pakai uang yang Alun kasih malah dipakai untuk... Cepat kembalikan uangku. Aduh. Mundur bukan berarti minta maaf, tapi adik, kamu masih perlu banyak latihan. Kamu kok bisa mukul orang? Cuman ingat mukulin dia, lupa mukulin kamu. Tahu Ruan, aku pasti akan buat kamu menyesal. Siapa yang berani-beraninya bikin onar di kekaisaran milikku? Oh, jadi kamu ya? Nona ini adalah VIP kami. Hei bocah, jangan cari-cari masalah. Terus kenapa kalau iya? Aku ini tuan muda keluargaku. Masa takut sama VIP kecil kalian? Tuan muda dari keluargaku itu? Aku tanya nih. Cewek ini nipu aku, 20 juta. Dia masih berani sok jago di sini. Terus menurutmu gimana? Toh dia tamu. Kalau gitu suruh dia sekarang juga kembalikan uangku. Aku langsung isi ulang tokonya kalian 5 juta. Omzetnya semua buat kamu. Dengar nggak, tuanku? Suruh kalian cepat-cepat bayar. Ayo semua! Ketemu. Ibu dan Nona siang tadi pergi ke KTV Huangzhou. He Wenlun juga ada di sana. Hey Wenlun. Siapkan supir, langsung ke Huangzhou. Tangkap mereka. Kalian lihat baik-baik. Kamilah orang keluarga Gu. Kalian juga. Manajer, kamu harus lihat dengan jelas. Nona ini sepertinya cuma pengen nyangkut sama keluarga kaya. Oh, lihat tuanku, langsung mau nempel ya. Cewek matre kayak kamu udah biasa aku lihat. Tahu Ruan. Lihat nggak? Cepat kembalikan uangku ke aku. Hari ini aku masih bisa lepaskan kamu. Aduh, He Wenlun. Kamu pura-pura banget ya. Biasanya keluar buat nipu orang ya. Manajer. Mungkin kan kamu yang salah lihat. Ini adalah kartu hitam super premium tambahan. Hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan keluargaku. Jangan-jangan kalian benar-benar Itu ambil saja satu kartu sembarangan langsung bilang itu kartu hitam ultimate. Siapa tahu dia nemu di mana. Masa sih Gu Linyuan bakal kasih dia kartu hitam? Sudah untung dia tidak diusir dari rumah, masih minta kartu hitam. Iya betul manajer, kalau mereka beneran punya kartu hitam, mana mungkin sederhana kayak gini. Iya kan? Ya tinggal gesek aja kan ketahuan. Justru kamu yang Master Gu. Apa kamu masih bisa keluarin 5 juta? Jangan-jangan cuma omong kosong untuk menipu manajer. Kamu beneran dengerin omongannya dia? Dia itu cuma penipu ulung. Kamu hati-hati aja ke depannya.
Manajer, kalau kartu kami beneran itu, apa kamu harus kasih kami penjelasan? Tentu, tentu. Transaksi gagal. Apa aku bilang tadi? Dia emang penipu. Dasar penipu. Hampir saja kami tertipu. Kakak, aku sarankan kamu lebih cepat lunasin utangnya. Kalau tidak, mungkin hari ini kamu nggak bakal bisa keluar dari ruangan ini. Ada apa sih? Bukannya kartu ini tanpa batas? Aku mana tahu. Apa kamu bikin marah kakakku? Aku Kamu ingat sesuatu? Dulu kamu sering ngebantu Hewenlun. Kakak hentikan kartu tambahannya. Mungkin dia lupa. Kamu punya uang? mana ada uang. Aku tiap bulan aja masih minjam uang ke kakak. Ngobrol apaan sih? Semuanya sudah jelas. Tangkap dia. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya mempermainkanku. Siapa yang berani? Jadi, kau yang mau menangkap istri dan adikku. Memang kenapa? Mereka sudah menghina tuan muda dari keluargaku. Aku cuma menyuruh mereka keluar. Sudah sangat sopan. Tuan Gu. Wah, jangan salah. Hewenlun ternyata memang anak keluarga Gu. Hemingde si tua bangka itu mengandalkan wajahnya menikah masuk ke keluarga Gu. Tapi diam-diam dia punya cinta pertama dan punya keluarga kecil di luar. Melahirkan Hewenlun. Bahkan dia bantu Hewenlun di perusahaan Gu dapatkan pekerjaan bagus. Setelah Hewenlun tahu siapa ayah kandungnya, dia terus merencanakan untuk merebut harta keluarga Gu. Masa sih? Kak, Ayo usir semua orang yang buat onar ini keluar dari sini. Gu Linyuan, hari ini di sini kau tidak bisa ambil keputusan. Tak disangka, kau juga bisa mengalami hari seperti ini. Oh ya? Tangkap dia, lepas bajunya dan lempar ke depan pintu. Kalian salah tangkap. Kalian tidak mau kerja lagi. Lepaskan aku. Berani-beraninya menipuku. Tuanku baru saja membeli KTV ini. Kalau kau benar-benar dia, mana mungkin tidak tahu. Kapan ini dibeli? Barusan. Kak Linyuan, kamu salah paham. Ini kakak, lepasin. Kamu juga pergi. Apa? Maaf. Aku nggak tahan. Mau pergi. Tunggu dulu. Dia nggak tega. Yang Master Gu kita. Barusan kan mau top up 5 juta? Aduh. Kenapa? Nggak mau? Dengar ya, kamu hari ini di sini menipu begitu. Sebenarnya harusnya diseret keluar tangan kaki dipatahin. Tapi, kalau kamu mau top up untuk kami, maka kamu adalah pelanggan paling terhormat kami. Kami tentu saja nggak akan berbuat apa-apa ke kamu. Iya kan? Wenlun, Aku nggak punya uang lagi. Apa? Nggak punya uang? Terus tadi kamu ngapain di sini? Aku bayar. Kasih sini. Ini untukmu. Lepasin, lepas ngapain sih? Ini tamu kami. Selamat datang kalian berdua, datang lagi lain kali ya. Dah. Memang suamiku. Ganteng,
kaya, dan melindungi istri. Pria sempurna banget. Ternyata punyaku. Ayo kita pulang. Si sok cool ini. Padahal seneng banget. Mulutnya sampai melengkung ke atas. Hei Wenlun, sekarang seharusnya nggak punya uang buat nyogok pemegang saham lagi. Lagi-lagi demi. Mempertahankan hidup mewah. Hari ini hari yang indah. Hal yang diinginkan. Bisa tercapai. Kakak ipar. Waktu itu aku tanya kamu, pacarku gimana? Kamu belum jawab. Kenapa selalu sebut si sialan itu? Otak cinta-cintaan parah banget. Lama-lama bisa bikin keluarga gue celaka. Kalau masalah nggak bisa diselesaikan, ya orangnya yang diselesaikan. Mending habisin adik, Kak. Kakak ipar. Jangan bunuh aku belum mau mati. Tauruan, kamu ngapain? Sayang. Bagaimana kalau kita hentikan semua kartu Xiao Sui? Ternyata bukan mau bunuh aku. Syukurlah, syukurlah. Tunggu dulu. Kalian berhak apa menghentikan kartuku? Itu kan untuk kebaikanmu sendiri. Biar kamu nggak selalu mengeluarkan uang untuk menolong orang lain. Halo, sayang. Kenapa kamu nelpon aku sekarang? Sayangku, ibuku kritis butuh operasi darurat. Jadi, aku pakai kartumu 500.000. Kamu nggak keberatan kan? Antara kita berdua nggak usah sungkan-sungkan. Sakit lagi? Pacarmu lagi di mall kencan sama selingkuhannya. Di depan umum peluk-pelukan mesra-mesraan. Kayaknya nanti mau ke hotel buat adu panas. Sudah direncanakan. Otak udang kamu percaya sama dia. Bukannya kamu sebelumnya pengen jalan-jalan? Hari ini aku ada waktu, bisa nemenin kamu. Wah, asik. Bisa belanja sekalian nyari bukti selingkuh. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Gulin Yuan ini tahu isi hatiku ya. Aku juga mau ikut. Gus Yue masih kecil. Masa lihat pemandangan seperti itu? Ayolah. Kalau aku mau pergi berdua sama kakakmu. Kamu si lampu listrik. Ditolak ya. Diam di rumah yang baik. Ya sayang. Ayo pergi. Bukan, mahal banget. Kok bisa segini mahalnya? Emang dilapis emas? Apa ini, 80 juta? Aku mau coba, bagus nggak? Sayang, aku boleh beli apa aja? Tentu saja. Kalau gitu, cuma belanjanya agak banyak nih. Kamu kan istri direktur utama grup GU, tentu saja bebas belanja. Beneran? Makasih sayang, aku belanja dulu. Aduh, belanja ini kapan aja bisa kok, bikin gatal aja. Ini juga nggak kelihatan Yosef Susanto. Apa tahu Ruan? Salah ngomong? Sebenarnya kamu nggak perlu bawa banyak barang gini, bisa dikirim ke rumah. Jangan dong. Aku justru mau orang lain tahu aku beli banyak barang. Enak banget. Kelihatannya enak banget ciumannya. Sialan sekarang aku kelihatan kayak binatang buas. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kalau gitu biar aku yang bawa. Biar aku saja. Bukannya orang-orang bilang, kalau nemenin cewek jalan-jalan, harus bantu bawain tas. Orang-orang yang mana?
Jangan-jangan tahu Wan si wanita licik itu. Aku belajar dari internet. Aku lihat di video. Mana ada bos besar yang iseng nonton video kayak gini. Laki-laki brengsek. Hari ini kartunya harus aku habisin buat pelampiasan emosi. Halo Wah, hari ini kok ingat nelpon aku? Jangan banyak omong. Aku rasa aku akhir-akhir ini agak aneh. Kapan kamu nggak aneh? Mandi aja minta kamar sendiri. Aku tutup ya, jangan-jangan. Kamu dengerin. Aku rasa aku kayaknya bisa denger pikiran orang lain. Dengar pikiran orang lain. Kalau gitu, bisa nggak kamu bantu dengerin pacar aku lagi mikir apa? Kemarin cuma karena aku makan suapan pertama langsung diblokir, aku benar-benar muak. Aku tutup ya. Jangan buru-buru, gejala kamu ini sudah berapa lama? Kira-kira seminggu lah. Bro, aku di sini cuma nangani orang normal. Aku saranin kamu cari aja psikiater buat diperiksa. Sudah. Belanja hari ini sampai di sini dulu ya. Hampir lupa urusan penting. Si brengsek sama selingkuhannya muncul. Apa? Selingkuhan laki-laki. Apa sih? Foto jalanan? Aduh, bete banget. Cepetan. Iya. Tapi menurutku kamu di wajah ini kurang sesuatu. Apa? Makeupnya luntur? Enggak juga sih. Kamu bohongin aku ya? Gimana kalau aku bantu? Menurutku smoky eye pasti cocok banget buat kamu. Oke. Gue gebuk. Kamu gila ya? Aku punya OCD. Gue gebuk. Nah, sekarang beres. Sayang, lihat tuh dia. Bajingan, mati aja lu. Ngebuk cewek di jalanan? Nggak etis kali ya. Gak apa-apa. Barusan sebenarnya aku bisa nahan, tapi kamu juga jago sih. Aku mau lapor polisi, biar kalian semua ditangkap. Siapa sih anjing? Berani-beraninya nipu aku. Ada apa ini? Dengar ya, pacarmu udah pacaran sama aku setengah tahun. Kurasa cuma kelihatan genit. Nggak nyangka kamu ternyata biseksual. Putus! Cepat bayar utangmu, denger nggak? Karena kamu udah tahu, ya udah, aku nggak pura-pura lagi. Bayar utangmu. Denger ya Guswe, aku nggak bakal bayar, kamu malah harus kasih aku 5 juta. Kamu juga tidak ingin seluruh kota semua orang tahu kalau kamu, Guswe, pernah tidur dengan seorang gay kan? Kalau bukan karena kamu punya uang sok, kamu pikir Aku akan sengaja mendekatimu? lagi pula Kan kamu yang sukarela memberikannya padaku. Aku tidak pernah. memintamu untuk memberi uang. Pergi sana. Ngomong apaan sih di sana? Banyak bacot, kamu malah mengancam dia. Kamu pikir kamu siapa? Bandit? Oke. Semua direkam CCTV di sini. Aku akan melaporkan kalian sampai bangkrut total. Yosef Susanto. Kamu tidak takut mendapat balasan dari keluarga Gu? Terus kenapa? Masa keluarga Gu tidak takut ada skandal? Teman-teman keluarga Gu tersebar di seluruh dunia. Ada yang di padang rumput Siberia mengawasi gudang kentang yang gelap gulita. Ada yang di dataran es Antartika mengawasi tim kereta luncur mereka. Ada juga yang di Bangladesh mengelola orang-orang yang tidak patuh di daerah lampu merah. Kemampuan keluarga Gu akan kubuat kau pahami sambil berlutut. Direktur Gu, aku tahu salah. Ku mohon maafkan aku. Aku juga dibayar untuk melakukan ini. Siapa? Aku tidak tahu. Kami berkomunikasi lewat SMS. Dia memberiku uang hanya untuk menipu Nona Gu. Itu He Wenlun, agar keluarga Gu tidak punya kesempatan bangkit lagi. Sungguh usaha yang keras ya. Orang seperti ini pantas dikirim ke dalam untuk kerja paksa di penjara. Kamu tadi yang bilang itu semua benar. Tentu saja bohong.
Perusahaanku patuh hukum. Setiap tahun jadi perusahaan teladan tingkat provinsi. Cuma nakuti dia. Kamu juga cukup dekat dengan rakyat biasa ya? Yosef Susanto ditangkap. Guswe si bodoh itu bagaimana bisa menemukan masalah Yosef Susanto? Kenapa semua hal mulai lepas kendali dan juga tahu Ruan itu? Kenapa dia berubah drastis? Aku rasa si bodoh itu mungkin cuma mau cari perhatian dari kamu. Coba pikir, dia dulu kan sangat mencintaimu. Masa iya dia bisa berubah hati secepat itu? Tapi dia... Lon. Wanita ya memang begitu. Kamu memperlakukannya seperti itu. Pasti di hatinya ada sedikit rasa kesal. Kata-katamu ada benarnya juga. Lun, kita harus mempercepat aksi. Nanti begitu, kamu nggak perlu lagi dimarahi dia. Hei Wenlun, sepertinya dia akhirnya menyadarinya. Ruan, kamu masih marah? Itu salahku waktu di KTV. Masa sih? Kamu sudah menghabiskan 5 juta untuk keluargaku. Aku senangnya bukan main. Ruan, bisakah kamu keluar ketemu aku? Aku mau jelasin langsung ke kamu. Maaf nggak bisa. Biar nanti suamiku salah paham. Paling kamu tahu diri. Aku tahu kamu cuma ngomong karena marah. Besok jam 6 sore. Aku tunggu di kafe favoritmu. Aku bawa mawar kesukaanmu. Sampai ketemu. Sayang, besok jangan pergi. Apa? Aku mau tanya kamu besok ada waktu nggak? Aku lihat di Xiaohongshu ada restoran ikan rebus pedas di Timur Raya. Katanya rasanya juara. Aduh, aku pengen coba. Temani aku dong. Boleh nggak? Bukannya kamu mau ketemu He Wenlun? Ngapain ketemu dia? Dia mana ada yang lebih baik dari suamiku. Tampan, kaya, dan baik hati. Soal tubuh ini juga top banget. Bukannya kamu suka dia? Sumpah demi langit dan bumi. Sekarang aku sudah berubah. Aku hanya akan mencintaimu seorang mulai sekarang. Sama enaknya kayak yang aku bayangin. Aduh. Maaf ya, aku langsung bangun. Ya Tuhan. Kalau aku salah, biarkan aku minta maaf sambil berlutut di atas six pack suamiku. Enak nggak rasanya? Pasti dong. Ini yang paling enak yang pernah aku raba. Kamu pernah meraba punya orang lain? Mana mungkin, aku cuma pernah meraba punyamu. Tapi kalau kamu nggak keberatan, aku boleh juga coba meraba punya orang lain. Buat bandingin. Tahu Ruan? Kak, aku mau main sama teman. Kasih aku uang dong. Itu... Aku minta temanku yang traktir aja deh. Kalian lanjutin. Maaf ya. Aku nggak sengaja. Manfaatin kamu. Aku sengaja manfaatin kamu. Memang kenapa? Kan kita udah suami istri. Meraba-meraba kenapa? Bos, para pemegang saham mengajukan rapat darurat seminggu lagi. Katanya ada perubahan struktur. Perubahan struktur? Aku tahu. Rapat umum pemegang saham. Perubahan struktur RUPS. Aku ingat adegan ini. Cuma muncul sekali. Setelah rapat selesai, keluarga gue langsung bangkrut. He Wenlun sudah menyuap lebih dulu separuh dari para pemegang saham, memfitnah Gu Linyuan menjual rahasia perusahaan dan mengalihkan aset perusahaan. Akhirnya dia berhasil naik ke puncak. Menjual rahasia perusahaan, ini sepertinya hal yang dilakukan oleh tubuhku yang dulu. Tapi tunggu dulu, aku sudah menguras habis uangnya. Dari mana dia dapat uang untuk menyuap pemegang saham? Tidak boleh, aku harus mengingatkan Linyuan. Sayang, akhir-akhir ini kamu tidak merasa urusan di perusahaan sangat melelahkan? Tidak kok. Tidak. Tapi kenapa aku merasa wajahmu terlihat sangat lesu? Apa kamu terlalu lelah? Kamu salah lihat kali. Kamu terlalu banyak pikiran. Gu Linyuan, dasar kamu bodoh. Sama sekali tidak bisa diajak kerja sama. Tidak, aku harus turun tangan sendiri. Cari orang untuk menyelidiki.
Sayang, besok bolehkah aku pergi jalan-jalan dengan sahabat dekatku? Kamu punya sahabat dekat? Dengan mulut yang bersuhu 36 derajat. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata yang sedingin ini? Ini bukan aku. Aku baru kenal dia. Untuk mempererat hubungan. Hah? Pergilah. Terima kasih suamiku yang dermawan. Aku pergi dulu. Mulai besok, bantulah ikuti Nyonya. Pastikan keamanannya. Selain itu, bantu aku selidiki gerakan para pemegang saham belakangan ini. Hadapi langsung si bodoh itu. Aku pasti akan membuat gulinyuan orang ini memberiku kompensasi. Ini bisa dianggap kecelakaan kerja kan? Hahaha. Ahlun. Ruan-Ruan, kamu datang? Ruan-Ruan, ada apa? Alun. Belakangan ini gulinyuan selalu mengawasiku. Agar dia tidak curiga, makanya aku bilang hal-hal yang nggak tulus itu kepadamu. Benarkah? Tentu saja, perasaanku padamu masih belum kamu mengerti. Ruan-Ruan, aku sudah tahu pasti kamu nggak akan mengkhianatiku. Alun, kamu panggil aku hari ini ada apa? Oh, Ruan-Ruan, aku mau minta maaf sama kamu. Selain itu, aku butuh kamu jadi saksi untukku. Saksi? Dulu kan kamu bantu aku menggelapkan dana di grup Gu. Seminggu lagi, di rapat pemegang saham, kamu cuma perlu bilang itu ulah gulinyuan. Sudah cukup. Kalau gitu, apakah kita bisa bersama selamanya? Tentu, kamu kan pengantin perempuanku yang tercantik. Aduh, Alun, aku harus buru-buru pergi. Nanti gulinyuan curiga. Kamu pasti harus hubungi aku ya. Oke. Aduh, gulinyuan. Istrimu saja mengkhianatimu. Jabatan direktur grup Gu ini, mending serahkan saja padaku. Hei Wenlun, Kalian siapa? utangmu sama gua kapan mau dibayar? Kapan aku utang sama kalian? Mau apa? Kalian mau apa? Aduh, tolong. Aduh. Gembira banget ya. Aku nggak akan kasih tahu kamu. Aku sudah dapat rekaman He Wenlun memfitnahmu. Hehe. Nanti pas rapat pemegang saham baru aku keluarin. Pasti kamu bakal terharu banget. Nanti aku bakal hidup kaya raya sisa hidupku. Kamu ketawa apa? Karena aku rasa kamu lucu. Pria brengsek. Nggak tahu wajah ini ngomong kata-kata ini dampaknya sebesar apa. Bapakku kelihatannya sedang dalam suasana hati yang baik ya. Manajer He juga begitu. Ditambah lagi ada wanita cantik di sampingnya. Kak Linyuan, aku lihat kamu belakangan ini bersama Sue sama-sama tidak menghiraukanku. Makanya aku baru menyuruh Kak Wenlun membawaku ke sini. Nangis, cuma bisa nangis. Semua keberuntungan habis karena tangisanmu. Ruan, minta maaf pada Wan-Wan. Ahlun, kenapa kamu selalu membela Tao Wan-Wan sih? Tidak boleh. Rapat pemegang saham hari ini masih bergantung pada Tao Ruan. Jangan sampai dia marah. Kakak, kamu salah paham. Kak Wenlun hanya terlalu jujur, makanya dia membelaku. Aku tahu, orang yang dia sukai adalah kamu. Nona tahu? Tahu Ruan adalah istriku. Jika lain kali kamu masih berani mengatakan hal seperti ini di hadapanku, aku akan langsung membuangmu keluar. Kak Linyuan, bukan, kamu salah paham. Salah paham apa? Bukankah kamu bilang kakak iparku selingkuh? Aku lahir di keluarga yang lebih mementingkan anak laki-laki. Orang tua selalu memihak adik laki-lakiku. Segala hal harus kuhadapi sendirian.
Ini pertama kalinya ada orang yang begitu membelaku. Ayo pergi. Gulinyuan dan Gusue, kenapa mereka tiba-tiba berubah? Kenapa harus menolong tawuran si Jalang itu? Jalang! Sudahlah. Setelah aku menguasai keluarga Gu, mereka pasti akan datang memohon padamu. Sekarang aku benar-benar semakin tidak sabar. Ayo pergi. Karena semua sudah hadir, rapat kita mari kita mulai. Belakangan ini data perusahaan bocor, bisnis sering direbut kompetitor. Kamu sebagai CEO perusahaan ini tidak ada pemikiran sama sekali? Dunia bisnis bagaikan medan perang. Menang kalah itu wajar. Jangan bicara omong kosong dengan kami. Kami hanya peduli dividen akhir tahun. Kalau kemampuan tidak cukup, mundur saja beri jalan pada yang lebih berbakat. Sepertinya kalian sudah punya kandidat yang direkomendasikan. Hal seperti ini tentu saja butuh orang yang lebih kompeten untuk memimpin perusahaan. Saya rasa manajer He cukup bagus, muda dan berprestasi. Terima kasih atas dukungan para pemegang saham. Enak ya kalau sudah terima uang? Ngomong nggak pakai hati nggak sakit. Barang rongsokan seperti ini masih disebut muda berprestasi. Oh, jadi perubahan SDM yang dibicarakan. Itu untuk saya. Sejak kakak saya mengelola perusahaan, keuntungan minimal naik 3 kali lipat. Kalian bangkai tua ini, nggak sedikit untungnya kan? Sekarang cuma karena beberapa proyek mau mencopot kakak saya? Sayangnya CEO Gu mengalihkan aset perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan. Saya punya buktinya di sini. Gulinyuan, beginikah balasanmu kepada kami? Itu cuma bukti, saya juga bisa memalsukannya. Ya, tapi saya punya saksi. Ruan, ceritakan pada semua orang apa yang kamu ketahui tentang Gulinyuan. Mengalihkan aset perusahaan. Suami saya kapan mengalihkan aset? Bukannya kamu yang menyuruhku memfitnah dia? Ruan? Oh, saya punya rekaman di sini. Apa? Dasar perempuan jalang. Ternyata hari itu kamu memanggilku keluar karena... Nah? Terus? Ya ampun. Aku mohon, bunuh saja aku. Kenapa sih masalah muncul di saat yang paling krusial begini? Tahu Ruan, aku lihat kamu mau bagaimana sekarang. Gulinyuan, buktinya sudah jelas. Kali ini kamu tamat. Tunggu dulu. Kamu ini. Selama bertahun-tahun di proyek perusahaan, soal komisi yang kamu ambil, kamu pikir benar-benar tidak ada yang tahu? Uang-uang itu semua kamu taruh di brankas di meja samping tempat tidurmu, kan? Lalu ada kamu. Suka membeli cinta dengan uang. Istrimu di rumah melahirkan anak untukmu. Sementara kamu di luar membuat adik-beradik untuk anakmu. Kamu lebih buruk dari binatang. Bukan aku. Kamu pikir kamu bersembunyi di belakang dan diam. Aku tidak akan membongkar aibmu. Kamu melecehkan bawahan. Pantasnya langsung mati. Kalau wanita ini hari ini tidak minta maaf, aku akan tarik semua investasiku. Kamu pikir aku kesini untuk lawak? Kebetulan sekali. Aku juga punya beberapa bukti yang bisa ditunjukkan pada kalian semua. Masuklah. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Selain yang dikatakan ruan-ruan ini, penggelapan pajak, penerimaan suap, kurasa bukti-bukti ini seharusnya cukup untuk membuat kalian semua membusuk di penjara. Pakku, maafkan kami ya. Ini semua salah He Wenlun. Dia dalangnya. Kalian sudah terlambat. Polisi seharusnya sudah sampai di bawah. Kalau begitu, silakan kalian semua berada di dalam sana dan merenung dengan baik. Sayang, kamu keren banget. Kapan kamu tahu rencana He Wenlun?
Ada yang mengingatkanku saja. Masih ada yang jago ya? Aku saja belum sempat bertindak. Sudahlah, ayo kita pergi makan. Aku sudah lapar. Oke, kalau gitu hari ini aku mau minum sedikit. Hari ini aku senang. Temani aku minum lebih banyak. Tenanglah, jangan bergerak-gerak lagi. Mas ganteng. Kamu ganteng banget ya. Mau tidur sama aku nggak? Aduh, jangan pergi. Temani aku tidur dong. Lihat baik-baik siapa aku. Gulinyuan, sayang. Jadi di rumah sudah kehabisan uang ya. Sampai kamu keluar jadi pria penghibur. Gak apa-apa, Cepa. Aku punya uang. Aku bisa menafkahimu. Kamu suami Taoruan. He Wenlun berhutang 30 juta padaku. Bayar hutangnya. Oh ya? Jangan cari gara-gara. Dia yang hutang padamu. Apa urusannya dengan kami? Bangsat, bajingan itu sudah masuk penjara. Ada yang bilang cari kamu saja. Hari ini bayar hutangnya. Atau kamu ikut aku, jual diri buat bayar hutang. Aku yang tahan mereka. Kamu pergi dulu. Kalau kalian tidak mau pakai akal sehat, aku juga sedikit tahu bela diri. Serang. Beres. Ganteng kan aku? Nggak kelihatan. Kamu ternyata jago ya? Wanita lajang masa kini tentu harus bisa sedikit ilmu bela diri lah. Apalagi aku yang secantik ini. Nggak apa-apa kan? Kak, kamu juga jangan terlalu sedih. Kakakku pasti akan baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu pulang istirahat dulu? Tidak usah. Aku tidak tenang. Aku akan merawatnya sendiri. Kamu pulang dulu saja. Aduh, Kak. Kamu tidak istirahat semalaman. Kakakmu tidak bangun semalaman. Aku takut. Aduh, presiden direktur itu tidak mudah mati. Aku sudah tanya suster. Bagaimana kalau kita cari perawat saja? Aku juga tidak tahu merawat orang ternyata sesulit ini. Xiao Sue benar. Lebih baik kita sewa perawat. Kamu sudah baik? Kalau kamu rawat aku beberapa hari lagi, aku yang akan bermasalah. Ma. Tidak apa-apa. Bukankah aku sudah baik-baik saja sekarang? Aku tidak akan pernah lagi sembrono seperti ini. Sudah tidak apa-apa. Di kemudian hari aku tidak akan membiarkanmu celaka lagi. Semua ini karena aku, dia baru terkena bencana yang tak terduga. Tidak, aku harus memikirkan baik-baik alur ceritanya. Singkirkan semua potensi bahaya dari keluarga Gu, agar Gu Linyuan berumur panjang. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Beneran nggak apa-apa, cuman luka ringan aja. Aduh nak, kok bisa masuk rumah sakit lagi? Kamu tuh setiap hari biar mama lihat luka di mana sih ini? Ma, aku beneran nggak apa-apa, cuman luka ringan aja kok. Luka ringan apaan? Ayo cepetan duduk. Kak. Katanya yang bikin kamu luka kali ini itu Taoruan ya? Taoruan itu? Sejak dia masuk ke rumah ini, rumah jadi nggak pernah tenang. Wan lebih baik. Taoruan, kamu memang beruntung banget ya. Banyak orang tapi kamu sama sekali nggak cedera. Tante, walaupun aku nggak jadi menikah, masuk keluarga kamu, jadi menantumu, tapi aku tetap menganggapmu seperti ibuku sendiri. Ruan juga baik kok. Nak, kamu jangan-jangan kesurupan. Bukannya kamu benci banget sama dia?
Iya kak, apa otakmu kebentur sampai jadi gini? Mak, jangan bilang gitu dong. Kakak ipar sekarang beneran baik. Kamu kenapa? Minggir. Ini ibunya, Gu Huizen. Memang berkelas ya. Sayangnya nikah sama menantu yang diambil. Di luar selingkuh. Terus punya He Wenlun anak haram yang udah gede gini. Kalau dihitung, Gu Linyuan lebih tua dikit dari He Wenlun. Nggak sampai setahun. Apa katamu? Tauruan, coba lu ngomong sembarangan lagi. Zuoxing, kamu kenapa? Tauruan ini dia kan diam saja. Hemingde ini memang lumayan rupawan. Pantasan bisa jadi menantu laki-laki yang tinggal di rumah mertua. Menggunakan uang keluarga Gu untuk menghidupi selingkuhan dan anak haram. Setiap bulan bilang pergi dinas. Sebenarnya pergi menemani selingkuhan. Kalau bukan karena selingkuhannya meninggal beberapa bulan lalu, mana ada waktu menemani ibu Gu keliling Eropa. Dia jelas-jelas tidak berbicara. Kok bisa dengar suaranya? Tauruan, kalau kamu masih ngomong sembarangan, percaya nggak percaya aku hajar kamu. Jangan kira aku tidak memukul wanita. Aku bilang apa? Tidak. Ini adik Gu Juoxing ya. Anak yang sial juga. Untuk membuktikan dirinya tidak kalah dari kakaknya, berpetualang di dunia hiburan bersama sahabatnya. Karirnya baru saja mulai menanjak, malah dikirim sahabatnya ke ranjang bos. Lalu diekspos wartawan, dituduh tidur dengan bos untuk dapat proyek. Akhirnya jatuh dan mati karena perundungan siber. Satu keluarga tidak ada yang bikin tenang. Kalau bukan karena Gu Linyuan yang bertahan, keluarga ini pasti sudah bubar. Tauruan, coba kau ngomong sembarangan lagi. Zuoxing, tenang dulu. Kakak, gimana aku bisa tenang? Dia mengutuk aku dan ibu mati tidak wajar. Aduh adik, kamu harus lebih dewasa. Belajarlah dari kakakmu. Kalau tidak, nanti tidak akan dapat pacar. Tauruan. Kamu Gu Juoxing. Dia adalah kakak iparmu. Mulai sekarang jangan panggil dia langsung dengan namanya. Aku... Jangan-jangan aku mendengar suara hatinya? Kakak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada Zuoxing? Dia masih anak-anak. Wah, masa sih? Anak-anak berusia 20-an tahun? Kalau dengan sifat seperti itu bisa tumbuh besar dengan selamat, itu memang tidak mudah. Bukan, Tauruan, sopan santunmu di mana? Kakak, hari ini ayah dan ibu ada di sini. Tolong kendalikan dirimu sedikit. Seperti kata pepatah, menikahi istri harus yang berbudi. Yang seperti kamu ini, keluarga Gu tidak bisa menerimamu. Hari ini, aku yang memutuskan. Kamu dan Linyuan harus bercerai. Hei, ayah yang dengan sukarela menyuruh anaknya bercerai. Baru pertama kali aku lihat. Kamu malah tidak sabar aku bercerai dengan anakmu. Lalu menikahi Tao Wan. Agar bisa bekerja sama dengan anak harammu itu menguras habis keluarga Gu ya. Kamu... Jangan keterlaluan. Lagi pula, hubungan aku dan Linyuan sangat mesra. Linyuan pasti tidak tega bercerai denganku. Benar kan sayang? Ayah begitu buru-buru menyuruh aku bercerai dengan Linyuan. Apakah ingin mengambil saham keluarga Gu yang diberikan padaku? Ayah brengos ini sudah lama membujuk pemilik aslinya untuk memberikan saham itu kepada He Wenlun, membuka jalan baginya. Sayangnya, sekarang yang kau hadapi adalah aku. Jangan-jangan Hemingde benar-benar mengkhianatiku? Kamu... Jangan ngomong sembarangan. Kak, kok kamu ngomong ke Pak He kayak gitu? Dia itu orang yang lebih tua. Dia anggap aku sebagai yang lebih muda? Buka mulut tutup mulut selalu bilang yang cerai. Tapi kamu juga nggak boleh. Tao Wan, apa kamu pikir karena hari ini di keluarga Gu ada yang bakal belain kamu? Aku nggak berani nakalin kamu. Sepertinya aku bisa dengar suara hati Tauruan. Suara hati? Tapi dia kan baru aja ngomong. Apa kamu bodoh? Aku Mama sama Xiao Sui. Kita semua bisa dengar. Tapi apa yang dia bilang itu beneran. Setidaknya yang udah dia bilang semuanya udah terjadi. Kak, tapi dia bilang aku bakal mati karena cyberbullying. Dia juga bilang teman baikku bakal ngerjain aku. Ini. Dengan otak kayak gini punya kamu, aku nggak bakal sangka itu bohong. Nggak mungkin, aku nggak percaya ini hal bisa serumit ini. Tapi ayah kalian memang tiap bulan dinas luar kota beberapa hari, terus ada juga pengeluaran rutin dalam jumlah gede. Dulu dia jelasin ke aku itu iuran klub. Ma, gimana kalau Mama cek aja? Mana ada yang sakti kayak gitu, aku nggak percaya. Lukman Pratama nanti bakal kasih tahu kamu. Dia kenal sama seorang bos besar, punya sumber daya bagus, suruh kamu buruan tanda tangan kontrak. Halo, Lukman Pratama. Zuoxing, gua nih baru aja kenal sama seorang bos besar. Dia pegang sumber daya top loh. Kamu buruan datang ke sini. Oke, aku ngerti. Aku nggak percaya lagi. Malah aku pengen lihat sendiri. Nak.
Dia pergi cari teman baiknya. Nggak boleh. Aku harus ikut lihat ntar mati gimana aja nggak tahu. Bukan maksudku. Kamu datangnya telat banget sih. Ini dua orang siapa? Mereka berdua ini? Kami satu angkatan dengan Gu Juoxing. Dengar-dengar Kak Liu punya sumber bagus nih. Jadi kami mau lihat ada kesempatan nggak. Dua-duanya lumayan rupawan. Kebetulan Sugar Daddy yang kami temui hari ini suka yang aneh-aneh. Sekalian kasih si cowok ini ke Sugar Daddy. Aku yang main sama si cewek ini. Zuoxing? Nih, proyek yang satu ini sangat penting loh. Setelah kamu tanda tangan, dijamin masa depanmu cerah. Sebagai saudaramu, aku sengaja buka anggur bagus buat kamu. Harganya 300.000 loh. Coba dulu. Minum saja, habis minum pantatmu bakal bermasalah. Kenapa? Ada yang kurang beres? Enggak. Ya, kalau gitu minum dong. Anggur ini susah payah aku dapatkan. Kalau kamu bukan saudaraku, aku nggak bakal kasih kamu minum ini. Kak Liu, buka anggur di tengah jalan buat rayain itu pamali. Bagaimana kalau kita lihat kontraknya dulu? Dasar banyak permintaan. Ya, tentu saja boleh. Kak Liu, di kontrak ini kok nggak ada nama proyeknya? Oh, ini. Terus? Gajinya sebelum atau sesudah pajak dibayar berapa kali? Sama harus ikut berapa kali promosi? Ini aku belum sempat tanya. Ini aja kamu nggak tahu? Jangan-jangan kamu penipu? Kenapa sih orang ini cerewet banget? Wah, jangan bilang begitu. Ini kan lagi buru-buru. Oh iya, aku sekarang juga mau telepon nanya. Wah Pak Liu, keringatmu bercucuran. Haus kan? Minum dulu. Sial. Kamu. Berani-beraninya mengincar keluargaku. Terima akibatnya. Satu keluarga. Dia anggap aku keluarga nggak sih? Kalian berdua bantuin dong. Tauruan, kamu yakin nggak salah? Dia itu kakak iparmu. Panggil ulang. Kakak ipar, kamu nasihatin kakakku dong. Nanti dia jadi bego dipukulin. Kamu ini, kamu memang harus nunggu sampai dihajar sama sugar daddy-mu, terus difoto media, terjebak skandal baru tahu salahnya. Itu kan cuma dugaan. Tunggu dulu. Kakak ipar mau ngapain? Hubungi sugar daddy-nya. Kak, dia... bukan. Kakak ipar, jangan-jangan dia beneran salah? Gini deh. Kita taruhan yuk, gimana? Oke. Katanya kali ini barangnya istimewa banget. Lukman Pratama, jangan mengecewakanku. Hah, sayang, aku datang. Aku bilang apa? Meski nggak hubungi klien, dia pasti datang. Soalnya dia udah janji sama Lukman Pratama. Tapi bukannya Lukman Pratama teman terbaikku? Terbaik apanya? Kalau bukan karena kamu bodoh dan banyak duit, siapa yang mau main sama kamu? Dia diam-diam udah makan banyak keuntungan darimu. Cuma kamu yang bodoh. Wartawan kan baru datang besok. Aku yang panggil dan semuanya media resmi. Wah, hebat juga. Kita berdua memang jodoh yang ditakdirkan. Tenang saja, topik panas 3 hari ke depan pasti dia. Keren. Kakak, kamu benar-benar seperti kakak kandungku sendiri. Kamu adalah satu-satunya dewa bagiku. Kalau lain kali kamu berani macam-macam sama kakakku, tanganmu kupatahkan. Oke, tahu. Gimana Juoxing? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Tapi aku anggap Lukman Pratama sebagai saudara. Dia benar-benar menipuku.
Dasar orang bodoh seperti kamu. Mana ada yang namanya saudara? Hanya kakakmu satu-satunya saudaramu. Sudahlah. Bu, tapi kakak ipar memang hebat. Dia bahkan bisa menebaknya dengan benar. Menurutku kakak ipar kalian ini memang ada bakatnya. Kita harus baik-baik padanya nanti. Iya. Bu, tenang saja. Aku pasti akan mendengarkan kata-kata kakak ipar nanti. Kakak ipar suruh apa, aku lakukan apa. Sekarang masalah adik sudah selesai. Keluarga Gu tidak akan ada masalah. Tapi harus segera diselesaikan. Orang ini Hemingde. Selama Hemingde ada, pasti akan terus membantu He Wenlun melawan keluarga Gu. Ada apa? Kok mulai mesra-mesraan? Terima kasih. Kamu tersenyum cantik-cantik buat apa? Ruan-Ruan suka aku tersenyum. Kalau begitu aku akan lebih sering tersenyum. Sudah kuperiksa. Arus keuangan Hemingde memang bermasalah. Setiap kali mengambil uang dariku, ditransfer ke seorang wanita bernama Sandra Salim. Sandra Salim. Itu kan selingkuhan Hemingde, cinta pertamanya. Si tua bangka ini berani-beraninya menipuku. Siapa yang menipumu? Itu Huizen. Aku baru saja membicarakan proyek dengan Pak Li. Butuh 1 juta. Bisa tidak kamu? Tidak bisa. Dulu minta uang sama dia. Dia nggak pernah nanya alasannya. Jangan-jangan dia tahu aku mau menjamin Wenlun? Hahaha. Huizen itu, tapi proyek ini bener-bener bagus banget. Aku nggak mau kelewatan. Wah. Mau investasi lagi? Dengan otak udangnya dia grafika aja nggak ngerti. Ayah, proyek apa sih ini? Coba ceritain ke aku. Aku bantu analisis. Nggak usah. Aduh, ayah. Sekarang yang nargetin lansia banyak banget tipuannya. Hati-hati kena skema penipuan. Cek. Bukan, Gusue. Kok kamu ngomong gitu sih? Dia kan teman lamaku. Iya, temannya ayah. Masa mau nipu orang? Itu mah rampok terang-terangan. Uang yang diinvestasikan nggak kembali sepeser pun. Bukan, kalian... Mau investasi ya investasi aja. Aku setiap bulan kasih 2 juta. Ini baru awal bulan. Jangan-jangan uangnya udah habis? Bukan Huizen. Ini kan, kamu kan sebentar lagi ulang tahun. Aku siapin kado ulang tahun. Jadi uangnya kado. Hah, masih kado lagi. Setiap kali kasih selingkuhan barang asli, istri malah dikasih barang KW. KW dikasih barang KW. Nggak heran kadang orang lihat aku aneh. Si tua bangka ini. Aku pasti bikin dia babak belur. Perusahaan lagi nggak bagus. Kamu juga irit-irit dikit. Aku capek. Huizen. Itu... Itu ayah. Aku nggak punya uang. Aku tiap bulan masih minjem dikit ke kakak. Ayah kan tahu, mana ada uang. Kamu. Si nomor 2. Ayah, uangku udah habis. Semua rugi. Kamu. Si sulung, lihat kamu. Ayah. Aku harus nafkahin istri. Bukan, Apa-apaan sih gini? Ayah, kapan ayah bawa aku keluar? Nak, ayah sekarang nggak punya uang sebanyak itu. Nggak punya uang? Nggak punya uang, jual rumah, jual tanah. Aku pasti bikin tauruan dan gulinyuan bayar mahal. Nak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Hidup kita sekarang juga sudah cukup baik. Nanti ayah akan membebaskanmu. Ayah akan memberimu uang setiap bulan. Kamu tetap akan hidup dengan baik. Aku juga anakmu. Aku juga tuan muda keluarga Gu. Kenapa Gulinyuan boleh hidup mewah seperti itu? Ayah masih ingat ibu? Kalau bukan karena Gu Huizen, dia tidak akan seumur hidup menjadi selingkuhan. Baik, nak. Ayah janji padamu, ayah akan berusaha secepatnya untuk menyelamatkanmu. Ayah, bisa bantu selidiki tauruan? Mau selidiki dia buat apa? Aku curiga, dia bukan tauruan yang dulu. Sudah aku perintahkan, kartu Hemingde sudah dibekukan. Ibu, jangan lupa periksa juga properti atas namanya. Dulu dia kan pernah memberi beberapa rumah di pusat kota kepada wanita idamannya.
Tolong periksa properti atas nama Hemingde. Direktur Gu, ditemukan Tuan He sedang menjual rumah. Serahkan urusan ini kepada pengacara. Pastikan untuk membekukan semua properti atas nama Hemingde. Ruan, untung ada kamu kali ini. Kalau tidak, ibu bisa celaka karena pria brengsek ini. Katakan, apa yang kamu mau, ibu akan penuhi semuanya. Apa saja boleh? Iya, apa saja boleh. Aduh, pusing deh. Ibu mertua terlalu sayang sama aku. Gimana dong? Bagaimana kalau beli hati emas seberat 520 gram? Cinta itu berharga, tapi emas lebih berharga lagi. Dulu kok tidak tahu tauruan seasik ini. Halo, siapa ini? Tauruan, sudah lama menikah tidak pernah pulang ke rumah. Besok kamu harus pulang. Selalu ingat urusan keluarga Gu. Lupa sama orang tua yang tidak bertanggung jawab ini. Setelah ibu meninggal, ayah yang tidak berguna menikahi ibu tiri, Wang Yakin. Semua orang mengira pemilik tubuh asli ini hilang sendiri. Sebenarnya itu disengaja oleh Wang Yakin. Untungnya pemilik tubuh asli ini kuat, selamat, lalu diakui kembali oleh keluarga Tao. Kembali ke rumah, keadaan pemilik tubuh asli juga tidak membaik. Untuk menyenangkan keluarga itu, dia jadi pembantu gratis. Ngomong-ngomong, awalnya rencananya mau menyuruh Tao Wanwan menikah ke keluarga Gu. Karena Tao Wanwan tidak mau, tapi tetap ingin mendekati keluarga Gu, barulah pemilik tubuh asli ini yang dinikahkan ke sini. Ruan, kalau gitu kita tidak usah pulang saja. Masa sih tidak boleh? Aku tetap harus pulang sebentar. Keluarga Tao seharusnya tidak bisa mengancam keluarga Gu kan, tapi pulang melihat-lihat juga bagus. Kalau gitu aku temani kamu. Jangan. Laki-laki hanya akan memperlambat kecepatanku menghunus pedang. Wan, kenapa mau mengajak Tauruan si pembawa sial itu kembali? Ayah, ibu, awalnya aku tidak mau bilang. Tapi, kakak sepertinya tidak seperti biasanya. Dia seperti jadi orang lain, sudah beberapa kali memukulku. Berkali-kali dia berani. Tunggu dia kembali, lihat bagaimana aku menghajarnya. Kamu masih ingat untuk pulang? Dasar bodoh. Aku bisa menangkapnya. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Bapak tua. Berani-beraninya mengganggu orangku. Akan kuperlihatkan padamu. Apa artinya jagoan ngomong doang. Tak tahu kalau keluarga tahu begitulah caranya memperlakukan anak perempuannya sendiri. Guling Yuan. Kenapa kamu datang? Aku menemani istriku sendiri. Pulang ke rumah orang tuanya. Bukannya itu hal yang wajar? Guling Yuan malah menemani si Jalang ini pulang bersama. Dulu dia jelas-jelas sangat membencinya. Tauruan ini memang ada masalah. Sejak Ruan menikah, sudah membuat begitu banyak kejadian memalukan. Lau Tao merasa, itu karena dia tidak mendidik Ruan dengan baik, Ruan. Sudah mengecewakan keluargamu, makanya dia marah besar seperti itu. Ayo. Ruan, Xiaogu, cepat duduk. Kami duduk sendiri. Aduh, Lau Tao. Kamu juga. Anak baru saja masuk rumah, langsung memukuli anak. Biar orang lain menertawakan keluarga kita. Kamu tidak lihat anak durhaka ini sudah berbuat hal bodoh apa saja? Aduh, sudah, jangan banyak bicara, Ruan. Kamu juga anak tak tahu terima kasih. Sudah punya suami, lupa pada ayah dan ibu. Dulu bukannya kalian sendiri yang bilang, suruh aku menikah keluar, jangan pulang lagi. Tauruan, bagaimana caramu bicara? Aduh, Lau Tao. Kakak, apa karena aku maka kamu jadi tidak mau pulang ke rumah? Kalau begitu, aku bisa pindah keluar. Bagus. Kalau begitu, pergilah. Ibu. Kakak pasti cuma bercanda sama kamu. Ibuku cuma punya. Aku satu anak perempuan. Tauruan, dia adalah ibu tirimu. Wan adalah adikmu. Tata kramamu. Dibawa kemana? Keluarga ini benar-benar gila. Untungnya sekarang aku nggak perlu tinggal di rumah ini. Sudah. Hari ini sebenarnya manggil aku pulang buat apa? Ayahmu kangen sama kamu, manggil kamu pulang buat makan, oke? Makannya mana? Ruan, ayahmu sudah suruh pembantu beli bahan makanan. Dia sih pengen banget sama masakan yang kamu buat sendiri. Jauh-jauh manggil aku pulang cuma buat masak ya? Kamu anakku, ini kewajibanmu. Terus kenapa nggak suruh Tao Wanwan yang masak? Dia juga anakmu kan? Kakak, kamu tahu aku kan? Aku bodoh. Sudah lama belajar tetap nggak bisa. Ruan. Wanwan beda sama kamu.
Dia itu anak yang kami manja sejak kecil. Masa bisa masak? Nggak masalah. Tapi aku juga sudah lama banget nggak masak. Kalau sampai kalian semua masuk rumah sakit karenanya, aku nggak tanggung jawab ya. Aku, mengingat Ruan-Ruan, masih mau memanggil kalian sebagai ayah dan ibu mertua. Tapi Ruan-Ruan adalah istriku, Gulinyuan, bukan pembantu keluarga kalian. Ayo pergi. Tunggu dulu. Ayah, aku kasih nasihat ya. Jangan sering-sering marah. Nanti mati gimana aja nggak tahu. Kamu berani mengutuk aku, cek. Wang Yakin dan Tao Wan Wan yang kamu cintai mati-matian itu sedang terus-terusan merencanakan harta warisanmu. Obat darah tinggi kamu sudah mereka ganti. Masa nggak cepat mati? Dasar anak durhaka. Kamu berani mengutuk aku mati. Hari ini aku pasti habisi kamu, dasar binatang. Gue gebukin lu, dasar binatang. Sayang, tunggu bentar gue datang. Yah, cambuknya. Nggak kena-kena tuh. Kamu. Aduh ya, lebih keras dikit dong. Nanti orang-orang beneran ngira kamu udah tua, nggak kuat lagi. Ibu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Aduh, kok kena adik sendiri sih? Ini pasti bikin Tante Wang sedih banget. Wahahaha. Ayah mukul adik nih. Harusnya merasa bersalah dong. Mau ngapain? Ya tentu saja, mau bantu adik, nuntut keadilan. Dasar anak durhaka, bangsat, berani-beraninya mukul bapak lu. Aduh, sakit banget. Baru segini aja udah sakit, gue aja belum maksimal. Dulu waktu gue, setiap hari dipukuli. Kalian kenapa nggak kasihan? Tahu Ruan, kalau kamu nggak berhenti sekarang, gue bakal putus hubungan sebagai ayah dan anak sama kamu. Bagus. Keluarga kalian emang nggak pantas buat Ruan-Ruan. Mulai sekarang, keluarga gue adalah rumah buat Tao Ruan, adalah kekuatannya buat bicara. Kalian jangan lagi berurusan bisnis sama keluarga gue. Ayo pergi. Aduh, ya, lihat tuh dia. Dia tuh beda banget sama yang dulu. Dulu dia nggak pernah berani melawan. Ini gimana sih? Sebenarnya, waktu kakak lompat dari gedung dulu, rumah sakit udah nyatain kakak meninggal. Tapi dia hidup lagi, dan kayak jadi orang lain. Gimana nih? Tauruan ini. Jangan-jangan kena rasukan. Sesuatu ya? Kalau gitu kita harusnya buruan kasih tahu keluarga gue. Jangan sedih lagi. Keluarga Tao tidak pantas membuatmu sedih. Semuanya akan berlalu. Aku akan menggantikan kerugianmu. Gulinyuan, kamu kenapa membelaku? Kamu kan istriku, tentu saja aku harus membelamu. Kalau begitu, kalau istrimu orang lain, apakah kamu juga akan seperti ini? Tidak ada kalau. Istriku hanya akan jadi kamu. Ada apa? Tiba-tiba tanya seperti itu. Putus asa, jangan loncat-loncat, berisik sekali. Pria ini kok bisa sangat disukai ya? Ruan, setelah kamu pulang, apakah kamu diperlakukan tidak adil? Iya nih, kalau kamu diperlakukan tidak adil, kamu bilang saja pada kami. Kami yang akan membalasnya. Kakak ipar, kamu tunjuk aku gebuk. Masa sih aku diperlakukan tidak adil? Iya ya, hampir saja membongkar atap rumah keluarga Tao. Ruan, kalau nanti tidak mau pulang, ya sudah tidak usah pulang. Keluarga Gu adalah pelabuhan amanmu. Kalau bisa seperti ini selamanya, sepertinya juga tidak buruk. Bu, menurutmu ini bakal berhasil nggak? Santai aja, coba dulu. Kalau Tauruan beneran bukan orang yang dulu, hari ini adalah hari kematiannya. Siapa yang ngasih izin kalian masuk?
Di keluargaku, orang tahu dan anjing dilarang masuk. Tentu saja kecuali kakak iparku. Aduh, kalian cepetan keluar sana. Aduh, kami datang ke rumahmu ada urusan penting. Ini tentang Tauruan. Mau ngapain lagi nih? Pagi-pagi sudah rame banget. Kakak coba makan satu. Aduh, kamu bangun pagi-pagi banget. Apa terganggu sama keributan mereka? Kakak, pijatanku enak nggak? Masa sih dia bisa seenaknya menikmati hidup di keluargaku? Kak, kamu dari tadi diam aja. Apa karena masih marah sama kami? Tauruan. Ketemu orang tua nggak nyapa. Maaf ya. Ibuku cuma satu, Ibu Gu Huizhen. Bajingan. Bapak tahu. Ini rumah keluarga Gu. Tolong perhatikan ucapanmu. Lin Yuan. Kami orang tua tahu cuma omong sembarangan aja. Udah cukup. Kemarin Bapak Tao bilang sendiri mau memutuskan hubungan orang tua anak, iya kan? Bukan. Kenapa kamu ngasih mereka masuk? Bukan, mereka bilang ada urusan mau cari kakak. Kalau gitu, aku usir mereka dulu. Penjaga. Kali ini kami punya hal yang sangat penting untuk diberitahukan ke kalian semua. Tauruan sebenarnya bukan Tauruan. Aduh. Iya. Aku sebenarnya bukan Tauruan. Sekarang aku Adalah. Niohulu Ruan. Wajah asliku adalah aku ini ayahmu. Apa-apaan ini? Kamu bukan Tauruan. Dari kebiasaanmu, cara bicaramu, dan sifatmu sama sekali tidak seperti Tauruan. Lalu, menurut Bapak tahu seperti apa seharusnya ruan-ruan itu? Pengecut, egois, dan tak tahu sopan santun. Ruan-ruan sekarang ini sopan, ceria, bersemangat, berani mencintai dan membenci. Menurutku semua ini berkembang ke arah yang baik. Tapi Bapak tahu sebagai ayah kandungnya, malah merasa semua ini tidak normal. Bahkan merasa tidak senang. Malah masih menyalahkannya. Kami tentu berharap anak bisa menjadi lebih baik. Tapi soal ruan-ruan ini, Nah, maksudmu adalah jujur saja, kami juga pergi ke rumah sakit tempat ruan-ruan dirawat dulu untuk bertanya. Ruan-ruan saat itu sudah dinyatakan meninggal oleh dokter. Tapi setengah jam kemudian dia tiba-tiba hidup kembali. Kami curiga. Curiga apa? Curiga aku adalah hantu gentayangan? Kami juga tidak ingin mencurigaimu, Kakak. Tapi tingkah lakumu memang sangat aneh. Jadi hari ini aku sengaja mengundang seorang dukun. Kalau kamu memang tahu ruan, buktikan pada kami. Mengapa aku harus bekerja sama dengan kalian? Kami juga demi kepentingan semua orang. Kalau kamu bukan, mohon pergi lebih awal. Kami juga bisa menguburkan kakak. Dia adalah Tauruan. Tidak perlu dibuktikan. Lin Yuan, bukan aku yang mengatakan pikiranmu sudah dibutakan. Begini, ini juga demi kebaikan kalian. sayang. Lalu bagaimana ini? Aku sudah bilang tadi, dia adalah Tauruan. Tidak perlu dibuktikan. Dia lagi marah apa? Dia itu Tauruan. Sekarang kalian bisa pergi. Lin Yuan, jangan-jangan kau terpikat oleh siluman ini? Kalau begitu panggil ahli sihir. Aku bisa bawa kamu pergi sekarang. Apa dia mengkhawatirkan aku? Takut kalau aku benar-benar hantu? Nggak apa-apa. Tapi... Aduh. Kepalaku sakit sekali. Nak,
Jangan dekat-dekat dia. Ruan-ruan. Ruan-ruan. Kamu baik-baik saja? Cepat minggir, jangan ganggu aku. Makhluk jahat, langsung menyerahlah. Aduh. Mengganggu. Ayah. Ibu. Adik, aku sangat merindukan kalian loh. Aku ruan-ruan loh. Kalian kenapa ekspresinya seperti itu? Bukannya kamu sudah mati? Kenapa kamu di sini? Adikku yang baik, setelah aku mati baru aku tahu. Kamu sudah bersama Alan sejak lama. Aku tidak rela. Aku akan membawa kalian pergi bersamaku. Ayah, ngapain kamu ngumpet? Jangan mendekat, bukan kami yang membunuhmu. Bibi Wong, waktu kamu membuangku dulu, bukannya kamu ingin membunuhku? Kamu... Bagaimana kamu bisa ingat? Beraninya kamu. Pura-pura apa lagi? Masa kamu sendiri tidak ingin beban ini menghilang? Ayah, aku mati dengan sangat tidak adil. Kalian turunlah menemaniku. Penakut sekali. Syukur kamu baik-baik saja. Suruh orang antar mereka berdua kembali ke keluarga Tao. Mulai sekarang, larang keluarga Tao datang ke sini. Kakak ipar, aktingmu tadi sangat mirip. Aku sampai kaget. Kakak ipar, sekarang keluarga Tao tidak akan berani mengganggumu lagi. Ah, biasa saja kok. Aku cuman hanya menggunakan trik kecil. Hehe. Gulinyuan, kamu kenapa? Ikut aku. Gulinyuan, kamu kenapa? Gulinyuan, kamu kenapa sih hari ini? Aku takut. Aku takut. Takut apa? Aku nggak percaya hantu. Tapi aku tetap takut. Aku takut kamu pergi. Hei, percaya hal itu buat apa? Itu semua palsu, cuma tipuan. Aku tahu kamu bukan Tauruan. Kamu tahu? Aku tahu. Kamu dan Tauruan yang dulu terlalu berbeda. Kalau begitu, kamu nggak takut? Aku nggak takut karena itu kamu. Sebenarnya seharian ini aku terus membujuk diriku sendiri. Aku tahu kamu sedang berakting, Master itu cuma penipu. Tapi aku tetap takut. Aku takut kamu pergi begitu saja. Tauruan siapapun dirimu, yang kusuka adalah orang yang berdiri di hadapanku ini. Kekuatan tempurnya luar biasa. Sesekali suka pamer dan tampil keren, Tauruan. Aku curiga kamu sedang mengejekku. Tapi aku tak punya bukti. Tauruan. Aku menyukaimu. Aku ingin terus-terusan menjagamu di sisimu. Tidak peduli siapa dirimu. Boleh?
Ayah. Kapan ayah akan membawaku keluar? Aku tak mau tinggal di sini lagi. Aku akan membuat mereka menderita lebih dari mati. Sebentar lagi, tahan dulu lagi ya. Nak, Enak nggak? Si anjing ini bikin gue begadang semalaman. Masih ada tenaga buat kerja. Gue nggak terima. Gue mau lawan dia lagi 300 ronde. Kalian kenapa? Nggak apa-apa. Enak. Halo, keluarga Gulinyuan. Ini dari rumah sakit sentral. Dia kecelakaan. Apa? Perawat pasien kecelakaan yang dibawa hari ini di mana? Di sana. Pergi. cepat pergi. Linyuan tidak akan apa-apa kan? Dokter, bagaimana kondisi pasien? Kecelakaannya terlalu parah. Dia kehilangan banyak darah, kami sudah berusaha semampunya. Linyuan? Linyuan? Kak, jangan berbuat onar lagi. Cepat sadar, boleh tidak? Kakakku tidak mungkin kenapa-kenapa. Tidak mungkin. Linyuan. Ruan-Ruan. Xiao Shui. Kok aku dengar suara Gulinyuan? Linyuan. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Ini bagaimana bisa terjadi? Orang ini tadi di Jalan Layang Timur Raya kecelakaan karena balap liar, lalu dibawa ke sini. Kalian bukan keluarganya? Bukankah kamu bilang kakakku lukanya sangat parah? Apakah itu Gulinyuan? Hari ini kami menghubungi keluarganya. Belum selesai bicara, telepon sudah ditutup. Dia hanya gegar otak ringan, tidak ada masalah besar. Membuatmu khawatir ya? Sakit? Tentu saja sakit. Berarti ini bukan mimpi. Tentu bukan mimpi. Gulinyuan, kalau lain kali berani bohongiku lagi, aku akan cerai denganmu di tempat ini juga. Aduh, sakit. Aku juga baru bangun. Kalau gitu kenapa kamu nggak tahu harus telepon aku? HP-ku rusak. Aku ini kan juga mau cari HP buat hubungi kalian. Sudah reda marahnya? Mau gigit yang sebelah sini juga nggak? Jangan nangis. Aduh, Linyuan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ibu?
Mobilku, remnya ada yang utak-atik. Tapi sudah kusuruh orang menyelidiki. Bukan, siapa sih bajingan yang berani? Gue habisin dia. Bukan, dengan otak udalmu itu mau mati konyol. Mobilnya ada yang utak-atik. Tapi mobilmu kan baru diperiksa. Aku ingat. Pagi tadi kayaknya aku lihat. Aduh, aku tahu. Serahkan padaku, tenang saja. Ayah. Ini nggak mungkin kan? Bagaimanapun juga kan kita anak kandungnya. Belum tentu. Sekarang He Wenlun masih hidup, Hemingde pasti akan melindunginya. Mungkin saja. Kejadian kali ini ulah He Wenlun. Aku kasih tahu sesuatu. Paku, proyek pengembangan Gugrup di Selatan Jaya dihentikan. Apa? Di lokasi proyek ditemukan potensi bahaya keselamatan. Untungnya tidak ada korban jiwa, sudah diperintahkan berhenti dan diperbaiki. Tapi proyek ini, perusahaan kita sudah menginvestasikan dana besar. Kalau tidak cepat selesai dan dapat pembayaran, Gugrup akan terkena pukulan berat. Huizen, apa maksudmu di telepon tadi? Apa maksudnya? Proyek di Selatan Jaya mengalami masalah keamanan. Sudah diperintahkan untuk dihentikan. Apa? Dihentikan? Tidak, proyek itu sudah menghabiskan banyak uang. Setiap hari dihentikan, rugi jutaan. Situasinya lebih buruk dari yang kamu bayangkan. Ada yang terluka di lokasi proyek, nyawanya di ujung tanduk. Proyeknya mungkin dihentikan permanen. Tidak, kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, keluarga Gu bisa bangkrut. Ayah, sekarang ini saat yang sangat sulit. Apa ayah punya uang? Uang? Uang apa? Aku tidak punya uang sepeser pun. Lin Yuan. Ini uang saku yang kamu berikan padaku. Ambil untuk keadaan darurat. Aku akan jual semua tasku. Aku akan ambil beberapa acara variety lagi. Kalau aku tidak bisa melewati ini, kamu malah harus pegang uang ini. Hematlah. Setidaknya nanti kebutuhan sehari-hari terjamin. Kita suami istri, harusnya suka dan duka bersama. Lauhe, kamu juga cari jalan keluar dong. Aku cari jalan keluar? Aku tidak punya uang. Hemingde, aku cuma mau kamu cari teman-teman lamamu, minta kembali uang investasi kita. Selama bertahun-tahun ini, kamu cuma bilang investasi keluar uang, mana ada yang balik modal. Bukannya semuanya rugi? Hemingde. Kamu ayah mereka, kamu kepala keluarga Gu. Masa kamu mau lihat keluarga Gu bangkrut begini? Kepala keluarga, baik. Kalau begitu hari ini aku mau bicara jelas denganmu. Selama bertahun-tahun ini, apa ada yang menganggapku sebagai kepala keluarga di rumah ini? Sejak menikah denganmu, kamu senang, kasih aku sedikit uang, lalu mengusirku. Aku bilang mau terlibat dalam urusan perusahaan, kamu bilang aku tidak cocok. Kenapa sekarang ingat aku? Apa maksudmu? Maksudku bangkrut itu urusan kalian. Jangan libatkan aku ikut sengsara. Gu Huizen, kita cerai. Hemingde, apa katamu? Aku bilang, kita cerai. Sama soal kebangkrutan itu, kalian cari solusinya sendiri. Hemingde. Bu, nggak apa-apa yang tua pergi yang baru datang. Tunggu Lin Yuan selesain urusan ini. Ke klub malam, pesan 18 model. Anak ini. Kalau gitu aku mau yang ganteng.
Wah, boros banget. Tergantung kamu mau yang impor atau produk lokal. Anak ini. Ruan-ruan. Kamu paham banget ya. Aku. Sebenarnya aku cuma lihat-lihat di internet. Aku juga mau. Kalau gitu aku juga. Sudahlah, aku nggak suka cowok, Kak. Gimana nggak salah tebak kan? Oke, memang jagoan. Kalian ngomongin apa di sini? Sebenarnya kecelakaan ini diatur sendiri oleh ayah. Kakak ipar kalian sudah menduga, ayah sudah membebaskan He Wenlun dengan jaminan. Jadi dia sudah nggak sabar buat beraksi ke keluarga kita. Apa? Masalah proyek itu palsu. He Wenlun menyuap orang buat bikin kecelakaan. Kita yang cepat tanggap. Kalau gini sekarang, Aduh, ya tentu buat nipu si tua itu dong. Setelah bercerai, dia pasti cari anak kesayangannya itu. Hah? Bukan. Terus kenapa nggak kasih tahu aku, Kak? Look my eyes. Siapa suruh kamu nggak pakai otak? Kalau dikasih tahu pasti ketahuan. nggak bener nih. Masa aku lebih bodoh dari dia? Sudah, kalian berdua setali 3 uang. Lokasi Heming udah berhenti. Dia pasti sudah sampai. Ayo kita pergi. Ayo. Kak, tolong aku. Ada apa? Dia bilang dia mencintaiku. Begitu dia sukses, dia akan menikahiku. Aku percaya. Tapi sekarang dia mau membungkamku. Siapa? He Wenlun. Aku susah payah baru bisa kabur. Tolong aku ya. Oh iya, aku tahu di mana dia sekarang. Bisa ku beritahu? Kalau begitu di mana dia sekarang? Dia di lokasi proyek tua dekat keluarga Gu, Selatan Jaya. Kali ini dia tidak bohong. Kalau begitu, Bu, Ibu dan Xiao Sui serta Zhu Oxing tunggu di rumah saja. Aku dan Ruan-Ruan yang pergi. Baik, kamu dan Ruan-Ruan hati-hati. Ibu tenang saja. Sekarang aku sangat kuat. Sudah, pergilah. Ayo pergi. Kukira kalian butuh waktu lama baru sampai. Kamu gila. Aku sangat sadar. He Wenlun adalah ayah kandungmu. Kamu tega? Ayah kandung? Ayah kandung sialan apa? Bukankah dia cuma pelarian yang dicari ibuku? Kalaulah bukan karena dulu ibuku mengandungku. Ayah kandungku kabur, siapa yang mau cari sampah ini? Nggak nyangka si bego ini ternyata tes DNA aja nggak mau lakukan. Dia langsung percaya aja. Bukan apa-apaan sih ini. Kenapa aku nggak tahu soal ini? Penulisnya lagi mabok ya, nulis seenaknya aja. He Wenlun, kamu pikir aku akan demi seorang anak haram yang menyakitiku tanda tangani kontak peralihan ini? Bocah tua, dengar nggak? Anakmu nggak mau selamatkan kamu. Lin Yuan, aku mohon padamu tolong selamatkan aku. Jangan berisik, lupakan saja. Kamu nggak lihat-lihat hal-hal yang kamu lakukan aku? Memang Direktur Gu, hatinya sangat kejam. Kalau ditambah dengan ibumu, adikmu, dan adik perempuanmu. Apa maksudmu?
He Wenlun, lepaskan mereka. Aku udah tahu kalian akan cari Hemingde untuk datangi aku. Jadi aku manfaatkan situasi ini. Suruh Wan Wan bekerja sama dengan kalian. Hanya main sandiwara saja. Tahu Wan Wan, dasar perempuan bajingan. Sebaiknya kamu sadar dulu keadaan sekarang sebelum bicara. Wan Wan. Bagus. Setelah aku kuasai keluarga Gu, kamu akan jadi istri direktur utamaku. He Wenlun, kalau kamu nggak mau tahu Wan Wan menjadi mayat, cepat lepaskan orangnya. Wenlun, tolong aku. Lebih baik kamu cepat. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Alun. Wan Wan. Pergilah dengan tenang. Setelah kamu mati, aku tidak akan melupakanmu. Wenlun. Kamu. Sungguh kejam. Wan Wan. Bukankah kamu paling mencintaiku mati untukku? Bukankah itu mati yang terhormat? Kamu takut? Orang yang kamu sukai menyuruhmu mati. Sudahlah, Pak Gu. Jangan banyak bicara. Jika tidak segera menandatangani, aku akan segera membunuh ibumu. Pak Gu. Tanda tanganilah. Anak laki-laki tidak boleh menandatangani. Diam! Aku sudah menandatangani. Lepaskan mereka. Siapa bilang setelah menandatangani, aku harus melepaskan orang? Apa maksudmu? Aku ingin kamu mati. Setelah kamu mati, baru aku bisa melepaskan mereka. Dia membohongimu. Kamu mengingatkanku. Begini saja Pak Gu, bunuhlah Tauruan. Setelah dia mati, aku juga bisa melepaskan kalian. Aku yang akan melakukannya. Tidak boleh. Bagaimana aku jika kamu mati? Jangan banyak bicara. Bunuhlah wanita ini. Jangan. Ya, Ibu. Wan Wan, kamu... Tauruan benar. Kamu memang sudah lama menipuku. Apa? Ibu. Sudah, jangan pura-pura lagi. Ruan-Ruan bilang kamu pasti punya tujuan lain. Tapi apapun itu demi He Wenlun, tidak sebanding. Kalau kamu tidak percaya, yuk kita bertaruh. Aku sangat mencintaimu. Kamu malah menyuruhku mati. Terlalu baik hati. Kamu tahu tidak? Sejak pertama kali aku melihatmu, ya aku sudah ingin melakukannya. Bajingan sialan. Kalau bukan karena nenekmu, sudah siap siaga, benar-benar terjebak olehmu. Ini perjanjian saham dan juga kontrak pengalihan properti. Apa? Aku tidak punya apa-apa selain uang. Tapi semua ini tidak sebanding denganmu. Kalau kamu suka, semuanya bisa kuberikan padamu. Tapi, kamu harus terus bersamaku. Kamu pikir ini sudah cukup? Kebetulan, aku juga punya hadiah untukmu. Tutup matamu dulu.